Keesokan paginya, Duchess memanggilku ke kantornya, di mana tidak ada orang lain selain dia. "Edith, ku dengar kamu mengalami masa-masa sulit." "Saya tidak mengalami kesulitan, Bu. Saya selalu membuat diriku nyaman di kamarku. Kesulitan pikiran lebih sulit daripada kesulitan tubuh." Aku tidak bisa menyangkal kata-kata itu. Ujung hidungku bergerak-gerak tanpa alasan, dan aku menarik nafas dalam-dalam. "Saya sebenarnya tidak mencuri dokumen itu, Bu, dan saya bersedia mempertaruhkan nyawa saya untuk itu." Duchess mengangguk pelan. "Saya tahu Anda tidak akan mempercayaiku, dan saya tidak peduli jika mendapat masa percobaan lebih lama. Saya benar-benar tidak." "Edith." Tangannya yang hangat menggenggam tanganku. Saya percaya padamu." Ya Tuhan, mendengar kata-kata itu dalam situasi ini membuatku menangis. "Saya tahu betapa sulitnya bagimu, Edith. Tidak ada yang percaya padaku, Bu." "Saya percaya padamu. Saya tahu kamu telah melakukan yang terbaik untuk membantuku. Saya tahu kamu mencoba menyesuaikan diri di rumah ini. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Saya sudah melalui semuanya sebelumnya." Dia memahamiku dari sudut pandang sesama menantu perempuan. Itu juga merupakan bagian besar dalam hidupnya. Menikah dan tinggal di rumah yang tidak dia kenal. Berusaha menyesuaikan diri dan disukai. "Saya tidak tahu siapa yang mempermainkanmu, tapi saya tahu itu bukan kamu." Terima kasih, Bu." Air mata mengalir di wajahku saat aku diliputi emosi pada pemahaman pertama yang kudapat sejak terjatuh ke dunia yang buruk ini. Aku ingin merespons dengan cara yang lebih dewasa, tetapi air mata tidak berhenti dan aku sulit bernafas. Saat aku terisak-isak seperti anak kecil, berpegangan pada tangan yang menepuk punggungku, aku memikirkan satu harapan. Mungkin Duchess akan mempercayaiku. Duchess akan mempercayaiku jika aku memberitahunya tentang situasiku di keluarga Rigelhoff, dan dia tidak akan mengusirku. Jika setidaknya ada satu orang yang memahamiku, aku mungkin bisa melewati ini. Jadi aku memutuskan untuk memberitahunya. "Ibu, aku sebenarnya..." "Iya, Edith, di keluarga Rigelhoff. Sebenarnya aku..." "Edith? Aduh. Edith? Apa yang salah? Edith?" Sungguh aneh, saat aku hendak mengungkapkan kesulitanku, nafasku tercekat di tenggorokan dan pandanganku kabur. Lidahku tidak mau bergerak, telingaku berdengung, kepalaku sakit seperti mau pecah. Lalu tiba-tiba semuanya berhenti dan aku diliputi kegelapan. Sesaat kemudian, dari suatu tempat dalam kegelapan, aku mendengar sebuah suara, bersih dan tanpa emosi. Edith Rigelhoff tidak dapat mengungkapkan pengaturan tersembunyi tentang dirinya sampai dia memenuhi. Pada awalnya, suaranya terdengar seperti dengungan, tetapi saat aku berkonsentrasi, suaranya perlahan menjadi lebih jelas. Edith Rigelhoff tidak dapat mengungkapkan pengaturan tersembunyi tentang dirinya sampai dia memenuhi kondisi 3 tingkat pengecualian. Aku bisa mendengar kata-katanya dengan jelas, tapi aku tidak mengerti maksudnya. Apa pengecualian 3 tingkat? Apa itu? Tapi tidak ada yang mau menjelaskannya padaku. Hanya suara tanpa emosi yang mengulangi hal yang sama berulang kali. Agak menakutkan mendengarkannya, dan aku kesulitan untuk bangun. Setelah perjuangan yang panjang, aku berhasil membuka mata dengan gigi terkatup. Aku membuka mataku dan menemukan diriku di tempat tidur di kamarku, dengan Anna berjaga di sisiku. "Anna? Nona, apakah kamu sudah bangun?" "Kenapa aku?" "Anda pingsan karena kelelahan yang menumpuk." "Aku? Sudah berapa lama aku berbaring?" "Nona, Anda baru bangun setelah 2 hari." "Wah, aku tidur lebih lama dari yang kukira. Entah kenapa, aku lapar. Kepalaku sedikit pusing, entah karena tidur atau kelaparan. Tapi mimpi yang kualami sebelumnya terasa sangat jelas.
Aku tidak bisa mengungkapkan pengaturan tersembunyi tentang diriku sampai aku memenuhi 3 syarat pengecualian. Aku tidak tahu apa 3 syarat pengecualian itu, tetapi aku tahu bahwa aku tidak dapat mengungkapkan kebenaran tentang diriku saat ini. Terlalu aneh untuk menjadi mimpi. Jadi aku mencoba mengujinya lagi dengan berbicara dengan Anna. Anna, aku sebenarnya... Ya, beritahu saya, Nona. Aku di keluarga Ringelhoff. Nona? Bunyi bip lagi, berdengung lagi, dan lidahku mengeras. Oke, aku tidak akan mengatakannya, aku tidak akan melakukannya. Segera setelah aku memikirkan hal itu, suara berdengungnya hilang dan lidahku mengendur. Aduh, Anda masih merasa tidak enak badan, Nona? Jangan memaksakan diri untuk berbicara, istirahat saja ya. Saya akan berada di sini. Terima kasih. Ini pekerjaan saya. Kebetulan, apakah tidak ada apa-apa. Aku hendak bertanya apakah Kilian pernah datang ke sini, tapi kemudian aku menutup mulut. Tidak mungkin kan dia datang ke sini? Dan tidak ada gunanya menghancurkan hatiku untuk memastikannya. Aku mengikuti saran Anna dan kembali tidur, menghela nafas berat, dan akhirnya membuka mataku di tengah malam. Aku terlalu banyak tidur, dan sekarang aku tidak bisa tidur lagi. Tanpa melakukan apapun, aku dengan tenang merenungkan sekitar 3 bulan terakhir kehidupanku sebagai Edith Ringelhoff. Aku merenungkan keseluruhan cerita ini beberapa saat. Aku memutuskan untuk berhenti berjuang dan menerima kematianku. Lagi pula, aku sudah mati 1 kali, jadi apa susahnya mati 2 kali? Ini bukan tentang menyerah, aku baru saja menerima nasibku. Tentu saja, pikiran untuk dipenggal itu menakutkan. Tetapi jika aku menutup mata, itu akan segera berakhir kan? Kilian adalah seorang ksatria yang hebat. Dia akan melakukannya tanpa ada kesalahan. Pada saat yang sama, aku merasa was-was. Jika aku akan mati, sebaiknya aku mencoba melakukannya. Seperti Edith dalam versi aslinya kan? Episode yang kupikirkan adalah saat Edith mencoba merayu Kilian dengan tubuhnya. Merasa terancam dengan kebocoran dokumen, Edith menyelinap ke kamar Kilian di malam hari dan menciumnya saat tidur. Ketika Kilian terbangun, dia mencoba merayunya dengan melepas gaun tidurnya yang tipis, hanya untuk diusir keluar ruangan dengan rasa malu, yang membuat Kilian meremehkannya. Jadi, ayo kita cium saja. Hanya ciuman saja. Pada awalnya, aku pikir itu adalah ide yang konyol. Namun seiring berjalannya waktu, aku berpikir, mengapa tidak? Itulah alur cerita aslinya, dan karena aku tidak bisa mengubahnya, aku tidak punya pilihan selain mengikuti arus. Aku hanya mengenakan jubah di atas baju tidurku yang biasa. Aku memakai sandal berbulu lembutku dan keluar dari kamarku tanpa mengeluarkan suara. Tidak ada seekor semut pun di lorong, karena semua orang sedang tidur. Jika tidak sekarang, kapan lagi aku bisa mencium pria tampan dan menawan itu? Dan saat aku mati, setidaknya aku akan membawa satu kenangan indah bersamaku. Sambil menarik nafas dalam-dalam, aku mengambil langkah pendek dan mantap hingga mencapai kamar Kilian. Aku gugup, tetapi untuk episode ini ternyata pintunya tidak terkunci. Dengan gugup, aku membasahi bibirku dengan lidahku. Oh, itu sedikit kotor. Aku menyeka bibirku lagi dengan lengan jubahku. Aku akan segera pergi setelah memberinya ciuman yang hangat, polos, dan lembut. Sejujurnya, menurutku Kilian tidak akan membiarkanku melangkah lebih jauh dari itu. Aku menyelinap ke tempat tidur Kilian, menahan nafas, dan melihatnya tidur seperti patung pahatan. Wow, aku tidak pernah terbiasa dengan wajahnya itu. Selalu segar setiap kali aku melihatnya. Jantungku berdebar kencang saat aku bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika Kilian terbangun karena hal ini? Jantungku hanya sebesar kepalan tangan. Lalu kenapa suaranya terdengar begitu keras? Ayo fokus, kamu hanya punya satu kesempatan. Bidik saja bagian bibir, cepat dan tepat, oke? Aku tidak tahu apakah yang kulakukan ini merupakan kejahatan. Tapi jika aku tetap akan mati, sebaiknya aku melakukannya tanpa rasa bersalah, bukan? Aku menatap terpesona pada wajah tampan dan tubuhnya, lalu menarik nafas dalam-dalam dan mendekatkan diri ke bibirnya. Saat aku mencodongkan tubuhku, aku mendengar suara nafasnya yang pelan dan teratur. Aku minta maaf karena mencuri ciuman pertamamu, Kilian. Aku benar-benar berusaha untuk tidak menyukaimu, tapi sepertinya aku gagal.
Aku meminta maaf dalam pikiranku dan menempelkan bibirku ke bibirnya. Ini hangat. Aku bisa merasakan kehangatannya melalui kulit lembut bibirnya dan aroma tubuhnya yang tak bisa dijelaskan menggelitik ujung hidungku. Entah kenapa suhu dan aroma tubuh pria ini begitu hangat, padahal biasanya dia bersikap dingin. Dan aku sangat gembira, meskipun aku hanya menyentuh bagian bibir saja, pikiranku menjadi kosong. Aku berlama-lama di bibirnya sejenak, lalu perlahan menarik diri dan menghembuskan nafas dengan hati-hati. Oke, sekarang aku harus menguatkan diriku sendiri. Aku tahu apa yang akan terjadi. Saat aku membuka mata, aku menatap mata Kilian dengan ngeri. Dia akan mencemoohku, menyebutku cabul, pelacur, dan wanita tanpa rasa malu. Dan dia akan mencengkeram lenganku dan melemparkanku keluar pintu. Sudah kuduga. Aku membuka mataku dan melihat mata terkejut Kilian berjarak kurang dari 1 inci. Aku menelan ludah. Aku minta maaf. Aku akan kembali sendiri. Jadi, aku berusaha terdengar biasa saja. Tapi aku begitu bingung sehingga aku hanya mengucapkan kata-kata itu. Kilian menyeringai dan setengah bangkit meraih lengan bawahku. Kamu sudah berpura-pura selama ini kan? Dan sekarang, apa kamu terlalu terangsang sehingga tidak bisa bersandiwara lagi? Tidak, aku hanya ingin mencium. Baiklah. Ya? Apa? Tangannya mencengkeram lengan bawahku tidak rileks sama sekali. Dan dia bangkit berdiri. Oke, jadi begini cara mau menyeretku keluar? Tapi kenapa kamu melemparkanku ke tempat tidur? Ayo, puaskan aku seperti ular Rigelhoff. Kamu tidak pernah tahu kan, kalau mungkin saja aku akan bernafsu. Apa yang salah? Ini tidak sama dengan aslinya. Pada hari Edith pingsan, Kilian merasa tidak enak badan di pagi hari. Dia tidak tahu pasti alasannya. Mungkin karena Edith tidak mengakui kejahatannya sampai akhir. Dan dia tahu dia tidak memiliki cukup bukti untuk menghukumnya sebagai pelakunya. Atau karena buku hariannya yang kubaca kemarin. Dia benar, kamu tidak boleh membaca buku harian orang lain. Jika aku tidak membacanya, aku tidak akan merasa seperti ini. Pagi ini, aku mengintai di jalan dekat tempat latihan dan memata-matai Kilian. Tidak peduli berapa kali aku melihatnya, wajahnya bersinar setiap saat. Ada apa dengan tubuhnya? Aku ngiler lagi hanya memikirkannya. Sudah kuduga, aku lebih menyukai Kilian daripada Cliff. Ketika aku membaca itu, aku marah, sekaligus geli. 1 menit dia bertingkah begitu bermartabat di hadapanku. Dan di menit berikutnya, dia bersikap licik di belakangku. Tapi saat aku membaca baris berikutnya, entah kenapa suasana hatiku merosot. Tapi ketampanannya tidak berhenti di situ. Saat itu, Lizzie lewat dan melambai. Dan Kilian tersenyum cerah dan balas melambai. Aku pikir aku akan menjadi buta. Seberapa tampan dia? Dia belum pernah tersenyum padaku sebelumnya. Jadi aku tidak tahu seberapa besar kebajikan yang dimiliki Lizzie di kehidupan masa lalunya. Hingga bisa melihat wajah itu setiap hari. Aku iri padanya. Sungguh. Untuk apa tersenyum padanya? Aku berpikir begitu dan mencoba untuk melanjutkan. Namun saat Edith berdiri dan merebut buku itu sambil berkata, "Kamu benar-benar tidak berniat menunjukkan kesopanan apapun." Aku merasakan tusukan di bagian tengah dadaku. Dia berlari keluar pintu, tampak seperti dia menahan air mata. Dan mau tak mau, aku mengikutinya. Aku tidak percaya padamu. Mengapa aku mengatakan hal itu kepada seseorang yang sudah cukup menderita? Mungkin aku ingin diyakinkan bahwa aku benar. Tidak, itu lebih seperti mencuci otak diri sendiri. Akulah yang menyakiti perasaannya. Dan aku bahkan tidak tahu mengapa kata-katanya terasa seperti tamparan di wajahku. Memikirkan hal itu membuat kepalaku berputar. Aku selalu merasakan sakit kepala seperti ini ketika memikirkan satu hal saja. Dan anehnya, sakit kepala itu hanya reda dengan kehadiran Lizzie. Jadi, aku lega melihat Lizzie berdiri di depan kamar Edith, karena aku akan terbebas dari sakit kepala. Tapi tidak, aku menyadarinya ketika aku melihat Edith masuk, meninggalkan aku dan Lizzie sendirian. Dia tidak mengharapkan apapun dariku. Pengabaian, putus asa, ketiadaan. Tidak ada kelembapan di matanya. Hanya emosi yang kering. Bahkan saat aku mendengarkan kesaksian penting Lizzie, mau tak mau aku memikirkan Edith yang membelakangiku. Dan bahkan dengan Lizzie di sampingku, sakit kepalaku tidak kunjung hilang. Jadi kupikir aku akan mengubah masalah itu dan melupakannya. Tapi keesokan harinya, hal itu terjadi. Saat Kilian hendak memulai rutinitas paginya bersama Cliff, seorang pelayan dengan cepat mendekat dan berbisik, "Nyonya Edith terjatuh." Apa? Apa maksudmu?"
Dia pingsan saat berbicara dengan Duchess di kantornya tadi, dan sekarang para pelayan telah... Sebelum pelayan itu selesai berbicara, Killian sudah berlari. Dia berlari menaiki anak tangga dan menuju kantor Duchess di lantai 2, tempat para pelayan baru saja hendak membawa Edith ke atas. Turunkan dia, Killian, apa yang harus aku lakukan? Duchess panik bahkan menangis. Killian mengangkat Edith yang terjatuh, dan ketika dia menunduk memandangnya, dia melihat wajah tegas dan berhidung mancung itu basah oleh air mata. Apa-apaan ini? Killian, ayo cepat, aku sudah mengirim seseorang untuk menjemput dokter. Iya, Bu. Saat dia membawanya ke kamarnya, jantungnya berdebar kencang dan kepalanya berdenyut-denyut. Dokter yang bergegas dengan tenang memeriksa Edith dan kemudian bertanya, apakah Nyonya mengalami sesuatu akhir-akhir ini yang membuatnya sangat lelah? Duchess menyeka air matanya dan menjawab, oh iya, Edith sangat bermasalah selama beberapa waktu. Begitu ya. Tidak ada yang serius. Saya pikir dia baru saja pingsan karena kelelahan yang menumpuk. Begitu dia bangun, dia tidak akan mengalami masalah dengan rutinitas hariannya. Tapi menurutku, Anda perlu menjaganya sebentar untuk memastikan dia merasa nyaman. Dokter menulis resep dengan ekspresi acuh tak acuh dan pergi. Tapi wajah Edith masih pucat saat dia terbaring di sana. Killian menatap wajah itu, lalu menoleh ke Duchess. Apa yang Anda bicarakan dengan Edith, Bu? Dia bilang dia tahu saya tidak akan mempercayainya. Tapi dia tidak pernah membocorkan dokumennya. Itulah yang dia katakan selama ini. Jadi aku bilang padanya aku percaya padanya. Ya, aku bilang aku percaya pada Edith. Untuk sesaat Killian terdiam. Duchess melanjutkan. Dia sangat membutuhkan kata-kata itu. Dan kemudian dia menangis. Dia bilang tidak ada yang percaya padanya. Dan dia berterima kasih padaku. Napas Killian tercekat di tenggorokannya. Sakit kepalanya semakin parah, tapi dia tidak bisa tidak memikirkan keputusasaan Edith. Dia mungkin suaminya di atas kertas, tapi dia tidak membantunya. Bahkan hanya sekedar kata-kata, aku percaya padamu. Killian, apa yang salah denganmu? Oh, tidak apa-apa. Akhir-akhir ini, aku mengalami sakit kepala yang sangat parah. Anna, pergi panggil dokter. Menurutku dia perlu bertemu Killian juga. Tidak, aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Killian menghentikan ibunya untuk mencoba memanggil dokter. Lalu dia menatap Edith yang tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Lalu berjalan keluar. Ketika dia meninggalkan kamar Edith, Lizzie sudah menunggu di sana. Kudengar Edith terjatuh. Akan sulit untuk mengunjunginya sekarang, bukan? Dia sedang tidur, jadi kau bisa datang lagi nanti. Lizzie meraih tangan Killian dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ada sesuatu yang menyegarkan pada tangannya, dan sakit kepala yang berdenyut-denyut mulai mereda. Killian, itu bukan salahmu. Aku tahu. Jadi berhentilah menyiksa dirimu dengan rasa bersalah. Aku tidak menyiksa diriku sendiri. Aku hanya khawatir dengan rumor yang mungkin tidak terkendali dan menggangguku. Killian mengenali perasaan yang mengganggu ini, seperti beban yang mengganggu di tangannya. Melihat tatapan bingung Killian, Lizzie mengubah topik pembicaraan. Aku pikir Edith lebih cemas daripada kelihatannya. Dia sangat cemas hingga dia pingsan. Begitu dia mendengarnya, suara berdengung yang tajam menggores gendang telinga Killian. Dia merasa jijik dengan apa yang baru saja dikatakan Lizzie. Meskipun Lizzie tidak mengatakannya dengan nada jahat, sepertinya itu berarti Edith merasa cemas karena dia bersalah. Mungkin itu sangat menyakitkan baginya ketika tidak ada yang mempercayainya meskipun dia tidak bersalah. Saya rasa begitu, Edith yang malang. Pokoknya, sepertinya kamu juga cukup terguncang, jadi istirahatlah, oke? Sentuhan Lizzie di pipinya tidak menenangkan perasaannya yang terguncang. Tapi anehnya, dia tidak bisa tidak menuruti kata-katanya. Iya, aku akan istirahat.